ketika chef Indonesia itu gajinya selalu di bawah chef-chef yang dibawa dari luar negeri. Gitu. Karena gaji yang dibawa oleh orang-orang luar negeri itu fantastis. Gajinya di atas 30. Buset. Sedangkan orang-orang lokal Indonesia mentok itu di 20. Pokoknya jangan bercerita tentang uang di sini. Oh, siap. Siap, kenyang, hati senang, pulang pikiran tenang. Nah, Kalau laki-laki itu hanya profesi. siap. Karena masak itu sebagian dari seni. Tapi kalau ibu, wanita itu udah kodratnya adalah ibu. Jari ibu itu begitu makan, masak, disuapin ke anaknya, wah. Tuh. Halo warga Pojok, kembali lagi bersama Mr. Kiwong di program Pojok Podcast. Bercerita di pojok, inspirasi menjelma. Wow. Wow. Oke, baik. Ada yang berbeda nih. Pojok Podcast kali ini dibawa ke wilayah Kabupaten Serang seperti itu. Tepatnya di tempat makan, namanya Socialite. Memang kalau dari segi nama itu tidak mencerminkan Kuliner. ya, Iya. tapi inilah Socialite. Tapi di sini sudah ada chef ternama kita, yaitu Chef Kusnan. Sehat? Gimana kabarnya? Luar biasa, Pak. Luar biasa. Abang gimana, luar Pak? biasa. Alhamdulillah sehat dan saya masih gemuk. Udah siap makan? Siap dong. Mantap. Kalau bicara makanan pasti siap selalu. Dari sini pokoknya perut kenyang, hati senang. Nah, warga pojok perut senang, hati senang. Nah, nanti penyapaan untuk audiens namanya warga pojok. Warga pojok? Warga Siap. pojok Siap makan. siap makan. Oke, baik. Chef Kusnan, Ya, ini tuh apa sih? Coba saya ceritakan, saya dibawa kemana ini? ini tuh tempat inspirasi. Tempat inspirasi. Iya. Baik. Tempat inspirasi, tempat cari apa ya? Cari cuan pasti. Sama cari kekenyangan mungkin boleh di sini. Ya, kalau itu udah pasti utama. Karena kita deadline kita kan perut kenyang, hati senang. Oke, siap. Nah, ini Chef Kusnan? Ada di wilayah Kabupaten Serang, betul? Ya, Nah, kan biasanya kalau Pojok Podcast selalu berada di kota gitu. Ya, Sekarang kota Serang, dibawa ke Kabupaten Serang. Ini alasan kenapa sih Chef Kusnan membawa atau membuka ya begitu ya, membuka tempat makan di wilayah Kabupaten Serang seperti itu? lebih tepatnya sih kita rezeki ya. Kita kan rezeki nggak ada yang tahu. Mau dimanapun kita, ya rezeki kita di situ gitu. Tapi saya seneng nih Apa tuh? dengan suara-suara ini nih. Nah, masih alami banget ya. Nah, itu. Ya, maklum lah kabupaten. Sedikit adem, tenang, sendu, nyaman pastinya. Pastilah. Jadi makan pun merasa ada di rumah sendiri mungkin ya. itu. Apalagi kalau seperti saya kan dari gunung gitu biasanya. Dari gunung mana nih? Gunung Salak. Jadi udah biasa lah untuk hal-hal seperti ini. Nah, Chef mulai kapan sih seneng masak? Kalau mulai senang masak sih sebenarnya saya sekolah dari pendidikan SMK Tata Boga. Oh iya, ada basic berarti ya. Nah, dulu kalau yang di Lampung itu ada SMK 3 Bandar Lampung. Nah, gitu. SMK 3 Bandar Lampung. Nah, di sana. Nah, tapi saya belum suka masak itu belum suka masak saya. Justru saya lagi seneng-senengnya hobi kayak fotografer gitu. Jadi model-model foto gitu. Iya. Kayak ini nih ya. Namanya Chef Asep Ridwan cuman. Gitu. Berarti senang-senang foto. Kemudian Seneng foto. nah mulai terinspirasi atau mulai gua harus masak nih gitu tuh. Nah, ketika saya masuk SMK, kebetulan dari SMK 3 itu saya mencoba untuk mandiri. Dari SMK 3 itu mandiri, saya karena biaya terbentur sama biaya ya. Jadi saya bagaimana caranya untuk sekolah biar dibiaya sendiri gitu. Jadi sambil kerja. Sambil kerja. Jadi dilalap pas saya masuk SMK 3 Tata Boga, dan jurusan Tata Boga itu sangat banyak diminati untuk lowongan kerjaan. Nah, dari situlah saya rada ternyata mudah untuk mencari pekerjaan waktu zaman saya ya. Nggak tahu zaman sekarang. Iya. Gitu. Jadi setelah lulus pun kok kayaknya lebih mudah. Begitu lulus dapat 2 minggu, saya bikin KTP, langsung 2 job tawaran kerja. Buset, keren banget. Tapi di dunia kuliner? Tetap di dunia kuliner. Kuliner seperti itu. Nah, awal mula kerja di mana nih?
Nah, kalau Masak apa? awal mula kita di Jakarta Pusat, tepatnya di The Marmalade Pantry, yaitu di bawah gedung Hyatt, Hotel Hyatt Plaza Indonesia. Nah, kalau yang pernah ke Plaza Indonesia, nah ada di situ tuh. Saya pernah ke Plaza Indonesia tapi ke plazanya doang. Ya, gitu. Tapi kalau nyari yang tadi apa? The Marmalade itu ada di pojok paling bawah. Buset, keren. Nggak paling bawah, kalau bawah basement ya. Iya dong. Gitu. Jadi lulus sekolah, datang ke Jakarta langsung diambil. Nah, langsung waktu itu ada tawaran tuh 2 di Plaza Indonesia dan di Fluid Sogo. Tapi yang saya ambil di Plaza Indonesia. Karena mungkin lebih ke pusat ya. Jadi saya tertariknya itu. Gitu. Iya kan di Lampung ya, jauh ya, warga pojok di Lampung, kemudian tiba-tiba ke Ada di Jakarta ya? begitu kan. Pasti ada dilalahnya dari siapa gitu kan. Mungkin. Oke, nggak apa-apa. Guys. Ini calon penerus saya ini. Pengen masuk. Ya, Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Ala. Oh, calon chef ya. Ini calon chef, walaupun tidak chef untuk profesi chef, tapi setidaknya dia bisa masak buat suaminya nanti. Masih. Berarti sekarang chef yang memasakkan untuk istri? Enggak. Kalau istri tetap harus wajib masak. Ya saya mau tahu gitu kan ya. Karena kadang-kadang memang masakan laki-laki itu lebih berasa katanya. Enggak. Jadi sebenarnya kata istri saya begini. Apa tuh? Seorang istri itu wajib masak untuk seorang istri suaminya. Ya. Karena apa? Kodratnya wanita itu masak. Lah, benarkah? Iya, karena laki-laki bisa masak itu profesi. Gitu. Iya. Seperti saya profesi yang menjadikan seni gitu. Oke. Tapi ada label yang namanya chef lokal gitu. Kenapa sih melabeli diri sebagai atau membranding diri sebagai chef lokal? Jadi pada zamannya dulu ya. Nggak tahu dulunya dulu zaman apa sih, yang pasti di zaman saya mungkin ketika saya masuk kerja itu intinya lebih ke cemburu ya, kecemburuan sosial antara dulu ketika chef Indonesia itu gajinya selalu di bawah chef-chef yang dibawa dari luar negeri. Gitu. Karena gaji yang dibawa oleh orang-orang luar negeri itu fantastis. Gajinya di atas 30. Buset. Sedangkan orang-orang lokal Indonesia mentok itu di 20, 23. Itu udah yang profesional banget berarti. Kalau untuk di kelas restoran ya, kalau di kelas bintang 5 mungkin ya bisa lebih. Cuman jarang banget gitu, bisa mencapai di angka rate 40 sampai 50 itu jarang. Pasti di bawah gitu. Jadi ngomong-ngomong aus nggak? Nah itu saya lagi nunggu soalnya. Kelihatan banget udah keringetan. Oke guys, nih. Oke, Gua siap. punya Apa nih? minuman healthy tapi Brutal. dibilang brutal sih enggak, karena healthy ya. Yang Healthy, pasti ya. sehat lah. Oke. Nah, Yang hijau-hijau apa nih, chef? nah kalau ini, waduh, ini miring nih. Apa nih? Garnisnya. Garnisnya. Boleh saya agak geser ya? Wait. Biar agak nyamperin aja nih. Siap. Garnisnya saya pasang. Baik. Ini minuman apa sih, chef? Pengen nanya dulu. Ini namanya Timnas. Timnas. Timun nanas. Timun nanas. Kayaknya saya penasaran dengan rasanya. Boleh? Nah, harus diaduk Boleh diminum dulu. ya? Karena aus sih. Jadi Mau gimana juga ya? Ini tim kreatif, mohon maaf ya. Saya duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Chef, saya cicip ya. Harus Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kayak mana rasanya? Timunnya masih ada, tapi lebih di wanginya ya. Wanginya. Kemudian saya senang dengan asamnya. Nah, Nah, ini bisa menyamarkan rasa timunnya. jadi untuk mencegah, nanti kita ada seafood brutal guys di sini. Jadi menu seafood brutal itu identiknya kan kolesterol tinggi ya. Nah, kita punya Timnas yang bisa menurunkan kolesterol. Gitu. Cocok Kita sekali. campurnya di situ. Tapi ini ngomong-ngomong harganya berapa nih? Warga pojok perlu tahu dan nanti akan datang ke sini nanyain. Timnas Murah. dong gitu kan. Timnas Kalau dong. Timnas mau minta Timnas dong gitu. Iya kan nantinya Sintayong yang datang kan repot gitu. Atau apa? Kluipret kalau sekarang ya. Kalau salah ngomong, Kluipert. Jangan membicarakan tentang harga. Oke, siap. Kalau harga ya masih terjangkau lah. Jauh banget dengan harga-harga yang mungkin tempatnya mewah, kayak kelas-kelas yang di atas. Itu kita masih di bawah rate 20 kok. Tenang aja. Di bawah rate 20. Dan di sini bisa minum ini aja kan nggak apa-apa?
Hah? Misalkan teman-teman datang nih, oh saya pengen timnas aja datang ke sini. Oh nggak ya apa-apa. bisa. Terus nongkrong di sini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Bahkan yang datang ke sini nggak beli belanja pun nggak masalah. Loh. Nebeng wifi doang dong. Oh bisa. Atau kita mau ngerjain tugas kan ada kebetulan kita dekat sama Unta. Iya, Jadi iya. mau ngerjain tugas doang bisa kita fasilitasin. Bahkan kita ada selalu standby kopi gratis di depan. Keren. Jadi Chef Kusnan ini di restonya ini menyediakan wifi, kemudian kopi gratis. Kopi gratis. Jadi teman-teman utamanya yang masih kuliah ya, boleh datang ke sini. Tapi nggak mungkin dong, masa ngopi doang, masa ngerjain tugas doang, pasti akan membeli seperti itu. Dan harganya murah-murah kok, ya siap. Nah, kita udah ngomongin tadi timnas dan ini saya nggak tahu nih Nah apa nih. kalau ini pesanan saya. Apa tuh? Ini jus jambu biasa. Sama rate-nya harganya? 15.000. 15.000. 15.000 Sama lah ya. aja. Kayak jus-jus gaul yang di samping jalan itu ya, sama ya? Ya, kita nggak mau ngambil harga mahal karena Betul. apa? Satu di kabupaten, kedua juga kita balik lagi ke perut kenyang hati senang. Nah, Kita tidak mau ngebebanin ya. sesuai dengan tagline-nya, perut senang, Perut kenyang loh. perut senang, hati kenyang. Wah, kebalik kan? Perut kenyang, hati senang. Seperti itu warga pojok. Nah, sudah minum kita sudah. Kemudian kita mau bahas makanan nih. Karena sebentar lagi juga menjelang Ramadan ya, seperti itu. Mungkin ada khusus dari chef lokal atau chef Kusnan ini memiliki produk apa sih nanti yang bakal ditawarkan di Ramadan nanti, seperti itu. Kalau untuk paket kita per tahunnya selalu ada paket ya. Kita bikin paket karena kita konsepnya family style. Family style? Ya, lebih ke family style. Jadi kita pengen yang bawa keluarga dari keluarga besar, keluarga cemara, keluarga kecil, keluarga bahagia, dan keluarga apa? Harus milenial bahagia juga pokoknya mas ini mah. makan di sini. Oke. Jadi kita bikin paketnya itu ada yang namanya paket keluarga besar. Paket keluarga besar itu modelannya seperti apa sih? Penasaran Itu kita nih. Dengan 1 juta sorry. Ini Apa-apa? bisa dikatakan ya? Gak masalah, kita jalan aja. Gitu. Jalan aja kita mas, Jadi slow. kita punya harga untuk 25 pack itu harganya 1.400.000 sekian. 1.400.000 sekian itu bisa untuk keluarga besar 25 kira-kira orang. 25 orang. Nah, menunya itu kita ada namanya nasi mandi kambing. Buset. Itu bisa cukup untuk 25 orang. Buset, keren. 25 orang bisa kakek, nenek, kemudian Cicit, bibi buyut. masuk ke situ mungkin ya, ke keluarga besar intinya. Ya. Bisa Nah, diajak ke tapi sini. itu bukan Bang, itu bukan menu utama doang. Oh, itu ada lagi. Nasi mandi kan biasa ya. Puasa itu kan identik dengan khas-khas timuran Timur ya. Tengahan gitu ya. Tapi kita dicampuri di situ ada juga menu utama dari socialite yaitu seafood brutal, seruit Lampung, sop juga ada. Include itu masuk. Udah include. Jadi porsi besarnya adalah nasi mandi, Saya jadi lapar. ada sebetulnya. seafood brutal, Saya jadi ada lapar ini. seruit Lampung, ada Oke. supnya, ada juga unggasnya. Mau bebek atau ayam kita Aduh. bisa. Nah, nanti kita coba, oke guys? Oke, nanti kita coba warga pojok. Mohon maaf, kita doang yang akan mencoba. Nah, tapi dengan harga segitu, misalkan 1.400.000 sekian untuk 25 orang, kan kalau dibagi kira-kira mungkin ya Nggak nyampe 70 kalau nggak salah. Coba 70 cek. orang Iya, per pack yang itu Nggak nyampe dengan 70. menu yang banyak seperti itu dan varian gitu kan. varian. Dan Umur itu yang tangannya harga yang paling untuk paketnya yang paling tinggi itu. Oke, berarti Kita ada yang masih paling ada rendah yang dong. ada yang harga 1 juta, ada yang 800, ada 700, ada 300 juga kita ada. paket. Oke, nah misalkan bahkan kita ada paket Gen Jet. Ya, paket Nah, Gen Jet ini tuh. nih yang dinanti-nanti nih. Paket Genjet kena berapa nih, Chef? Karena Paket warga Gen Jet pojok kita banyak mulai ada dari harga 30.000 udah makan sama minum. makan sama minum. Ya. Kenyang ya? Ya, kalau kenyang pasti kenyang, soalnya kita free tajil. Nah, itu Gitu. dia. Oke, jadi selain menyediakan makanan yang memang murah relatif seperti itu, nah di sini juga ada yang namanya free takjil karena memang posisinya lagi Ramadan seperti itu. Ya. Kalau sekarang nggak ada ya. Free-nya mungkin free teh gitu Nanti ya. kita free yang ini. Kita kasih tester makan. Mau makan kan? Auto makan tadi Ya. pas tadi ngomongin apa namanya? Nasi mandi, kemudian apa daging Seafood brutal. brutal, kemudian tadi tuh Ada sop. sop kayak gitu rasanya udah pengen buru-buru beres nih podcastnya. Dan Kita mau makan abis seperti ini itu. abis ini gue langsung masakin buat
Siap. kru semuanya. Oke, mantap. Kita set. Nggak dikit lah, nggak nyampe banyak. Nah, bila mana nih, Chef? Ada keluarga yang memang isinya 5 orang lagi gitu. Itu bisa dibawa ke paket apa tuh kira-kira? Kita ada paket keluarga milenial. Keluarga harapan? Harapan? Lu udah punya keluarga? Belum? Udah. Mau nambah Cuman lagi nggak? saya sama istri aja gitu. Berarti kan kalau mau nambah berarti kan ada harapan kan? Keluarga harapan kan? Keluarga harapan, oke. Itu bisa di rate harga berapa kalau misalkan 5 orang? Rata-rata kan mungkin keluarga Kita ada sampai banyak ya gitu. Kalau untuk 5 orang kita ada yang paket 330 kalau nggak salah. 330. Itu udah boleh bisa makan. Udah pasti. Yang masuk sini udah pasti pulang harus kenyang. Oke. Nah, itu spesialnya restoran pemiliknya itu Chef Kusnan seperti itu. Jadi pelanggan dimanapun diharapkan untuk kenyang dan pulangnya dengan hati yang senang seperti itu ya. Nah, selain makanan apa tadi tuh Timur Tengah, kemudian ada nggak sih yang dibawa ke hal Banten seperti itu? Nah ini perlu nih kan posisi di Banten nih. balik lagi kepada histori ya, histori pengalaman. Saya sambil minum ya. Oh, harus minum dong, jangan sampai aus. Betul. Jadi histori saya emang basic di kuliner Western ya. Western Barat. Itu lebih ke Barat ya, Eropa. Nah kebetulan pas saya untuk mencoba berdekari ya, dalam arti berdekari, saya punya skill. Jadi kenapa enggak saya kembangkan kuliner budaya Indonesia. Oke. Salah satunya itu saya bikin seafood brutal itu. Sebenarnya sausnya ya saus Padang, cuma saya sentuh-sentuhan dengan beberapa rempah-rempah yang ada di Indonesia gitu tuh. Nah kembali lagi ke Banten ya, walaupun saya ini lahir Lampung, besar di Lampung, Tapi saya mencoba untuk membawa di sini ada 2 menu khas Banten. nah, apa tuh warga pojok penasaran nih? Jadi ada menu rabek yang pasti itu mungkin udah nggak asing lagi Udah asing lagi, betul. pendengar warga pojok ya. Gak apa-apa, itu mah biarin aja. Kita ngomongin yang tadi rabek seperti itu. Rabek itu udah nggak asing lagi didengar-dengar warga Banten, udah pastilah tahu rabek itu dari mana kan. Nah tapi di sini kita ada angen lada. Angen lada. Nah sama dengan bahannya itu sebenarnya bahan-bahan gade kambing juga. Tapi saya bikin angen lada itu ya karena ini ciri khas mana ya, daerah-daerah Kulon lah ya, Pandeglang. Pandeglang. Oh iya, angen lada mah Pandeglang. Pandeglang. Tapi yang namanya tuh apa? Gerang asem ada nggak sih? Gerang asem sih kita bisa kita buatkan karena apapun permintaan tamu kita akan buatkan untuk masalah makan. Jangankan yang nggak ada di sini. Mau bikin kambing guling? Bisa saya bikinin kambing guling. Tapi kabarin dulu ya. Ya, karena ini kan harus apa ya, open PO ya. Open PO, betul. Sehari sebelum pemesanan itu kita bisa. Kalau yang sifatnya besar-besar ya. Siap. Jadi informasi untuk warga pojok bila mana ingin request masakan atau mungkin favoritnya apa, makan apa. Nah, minus 1 hari atau 2 hari bisa kabarin dulu chefnya, biar apa? Biar dipersiapkan seperti itu. Tapi jangan salah loh, kita misalkan abang nih dari luar, bang, nelpon saya, gua bawa ikan nih dari laut habis mancing. Buset. Tolong masakin, bisa saya masakin gitu. Apalagi kan banyak juga yang seneng mancing ke laut sana. Ya, repot masak gitu di rumah. Tinggal bawa aja ke Sosialet, nanti kita masakin. Oke, yang demen mancing juga nggak apa-apa, datang aja ke Sosialet. Nanti dimasakin yang paling enak. Kalau enggak nanti kita mancing bareng. Saya sering mancing kok. Mancing keributan. Nah, kok kena ya? Mancing keributan. Oke, baik, tadi Chef Kusnan. Siap. Ini untuk Sosialite ini kapasitasnya berapa sih? Kalau untuk kapasitas tamu ya, kita sekitar 40 lah. 40 porsi ya yang duduk. Cuman kita udah beberapa kali kita ada meeting dari provinsi maupun kota juga, kita juga dari pemerintahan. Dari pemerintahan. Jadi kita sering diadakan agenda untuk meeting. Tergantung dari permintaan si tamu ya. Si tamu ya begitu. Mau modelnya room class atau cuman hanya kursi aja, itu bisa kita terakhir sampai ke 70 sampai 80 orang. 70 sampai 80 orang juga muat ya untuk waktu itu pojok. Sih acara sosialisasi biasa. Ya kalau sosialisasi memang spotnya udah enak sih.
kita ngambil di sini mungkinnya banner, ngobrol kayak kita aja nih. Kayak kita ngobrol-ngobrol begini kan, aman seperti itu. Nah, infonya juga disediakan paket prasmanan seperti itu. Nah kalau itu udah Sesuai pasti. dengan pesanan. Kalau misalkan kantor ataupun arisan, kalau nggak mau family style atau menu yang harian, ya kita bisa prasmanan, buffet. Buffet. Ya istilah buffet makanya di hotel kalau saya mah ya. Ya karena saya lama di hotel sebenarnya gitu. Jadi apapun permintaan tamu, urusan perut saya siap. Gitu. Oke. Nah, tadi ngomongin makanan tapi saya agak sedikit mundur. Saya masih penasaran dengan socialite itu, kenapa ngambilnya namanya socialite? Misalkan kan nggak yang lain-lain gitu namanya rumah makan apa gitu. Ya kembali lagi kepada karena kita ini tempat ya. Tempat di mana kita tuh tempat buat umum lah. Jadi buat mencari mencari inspirasi, berkumpul dengan teman-teman, menceritakan tentang kehidupan. Nah, terbentuklah kita bagaimana memunculkan ide-ide dan pikiran-pikiran yang lebih ke positif lah. Nah, jadilah terbentuk, gimana kalau kita beri nama socialite gitu. Sosial itu kita bersosial dengan teman-teman, dengan semua orang, biar itu bercahaya. Buset. Jadi memang pas dengan tagline-nya tadi, perut kenyang, hati senang. Seperti itu. Tapi ada yang namanya laki-laki tidak bercerita. Nah, bagaimana ini? Kalau laki-laki tidak bercerita, sebenarnya dia bercerita. Cuman dia bercerita kadang dengan Tuhannya sendiri. Buset, gitu. Luar biasa. Tapi kalau di sini datang sendirian mau merenung, mungkin ngopi, kemudian cemilan sedikit cemilan boleh lah ya. Bahkan sudah banyak yang terjadi, Bang. Sudah banyak yang terjadi. Orang di sini cuma hanya ingin curhat aja. Curhat sama siapa? Sama saya? Sama saya. Buset. Jadi banyak yang curhat. Nggak cuma hanya tentang kehidupan ekonomi, bahkan sampai ke yang hal jodoh pun ada. Buset. Let's cook. Bahkan sempat saya coba untuk mencarikan jodoh. Alhamdulillah. Dalam proses. Bahkan ini bulan-bulan ini sedang proses. Buset. Ada. Mantap, luar biasa. Jadi kalau yang gitu. Jadi yang cuman hanya curhat doang atau mau ya apa mau aja lah. Biasa aja mungkin kongko kayak gitu ya. Ya, pokoknya ngobrol-ngobrol asik di sini bisa. Buset, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk socialite seperti itu dan chef Kusan seperti ini. Nah, balik lagi ke makanan. Tadi kan saya mah penasaran aja kenapa namanya socialite. Nah, kembali lagi ke makanan. Di Ramadan ini selain tadi yang disebutkan, ada lagi nggak sih? Misalkan yang ditawarkan begitu kan? Tentunya kita coba untuk di tahun ini ya, kita udah masuk ke tahun ketiga di bulan puasa. Karena kita udah masuk 2 tahun sini. Pas 2 tahun, nah kebetulan Maret ini kita masuk ke puasa ketiga. Jadi saya mencoba untuk berkolaborasi dengan anak-anak lokal sekitaran Palka sini yang dia punya keahlian bermain musik. Nah, jadi kita nanti akan schedulekan di bulan puasa itu kita ada ngabuburit. Nah, jadi selain bisa menunggu maghrib, menunggu membatalkan puasa, tibanya buka puasa, bisa mendengarkan musik yang dinyanyikan oleh teman-teman kolaborasi yang ada di sini. Ya, berkolaborasi dengan anak-anak band sinilah. Oke, mantap, luar biasa. Berarti bisa menghidupkan apa namanya itu musisi-musisi lokal seperti itu ya? Kita harus berdampingan karena musik itu apa ya? Sekarang benar-benar dicari ya. Kafe mana di Serang nggak ada musik kan gitu, pasti rata-rata ada musik gitu. Karena memang kalau ngopi itu harus ditemanin dengan musik seperti itu supaya lebih rileks seperti itu ya. Luar biasa emang. Chef, tadi ngomong-ngomong makanan, kemudian apalagi menu-menu, sebetulnya ada nggak sih masakan yang nggak bisa dimasak oleh chef? Nah, mungkin goreng dinosaurus atau kalau masakan yang nggak bisa dimasak itu ada. Ketika saya masak, contohnya gasnya habis. Nah, pas gasnya habis, pas saya cari ternyata langka gitu. Nah, itu yang saya nggak bisa masaknya, guys. Masuk Pak Eko. Gitu. Berarti artinya warga pojok Chef Kusan ini bisa masak semuanya. Apapun bisa di-create ya artinya. Terakhir yang paling saya, kalau bajing udah biasa ya saya masak. Apa tuh? Bajing, tupai. Oh, tupai. Nah, tupai terakhir saya masak tupai. Ikan yang ada siripnya, ikan apa?
Ikan yang ada siripnya hiu. Ikan hiu udah pernah saya masak itu. Todak. Itu enak banget. Oke. Sirip hiu itu. Oh enak. Ya. Saya belum nyoba Jadi soalnya. emang kalau yang sifatnya masakan-masakan yang di apa ya? Yang Atau mungkin yang anti gitu. yang Misalkan, anti lah, contoh kayak yang kalau berbau-bau haram saya tidak. Oke, siap. Tapi untuk masakan mancanegara misalkan western, kemudian eastern, kemudian oriental, Asia, itu semua Justru itu di bisa luar kepala. Jadi kalau mau romantic dinner pun saya siap. siap. Mau dibawa suasananya kayak Heeh. di hotel-hotel, siap. Oke, siap. Dengan harga yang pasti jauh daripada Oke, hotel. itu mah bisa diobrolin sebetulnya warga pojok. Nah, Jadi pokoknya jangan bercerita tentang uang di sini. siap. Perut kenyang, hati senang, pulang pikiran tenang. Nah, ada lagi tambahannya. ternyata. Oke, jadi warga pojok dimanapun berada, bila mana ingin private gitu misalkan, atau diciptakan yang namanya dinner romantis seperti itu bisa datang aja langsung ke Socialite, ngobrol aja sama Chef Kusnan seperti itu. Pasti akan konsepnya dibuatkan juga, dan makanan yang terenak pasti akan disiapkan seperti itu. Satu lagi, kalau nggak enak, pulangin. Pulangin, Ganti baru. ganti baru. Ini saya nggak suka nih, pulangin nggak apa-apa. Pulangin, nggak apa-apa. Oke. Nggak kenyang nih saya. Waduh, masih lapar. Masakin lagi. Masakin aja. Aman. Oke, Chef. Tadi kan udah ngomong romantisan seperti itu. Nah, siapa sih yang menginspirasi Chef Kusnan atau terjun ke dunia kuliner, dan chef idolanya siapa? Kalau chef idola saya Gordon Ramsay. Nah, saya mah nggak tahu ya warga pojok. Nah, biar beliau aja yang Jadi apa namanya? inspirasinya Gordon Ramsay itu emang benar-benar. Itu dari mana? Itu luar negeri, Eropa. Barat, ya. Oke. Dia emang lebih ke yang namanya menu Eropa ya. Aha. Kalau Indonesianya sih saya lebih terinspirasi oleh ibu saya. Oke, iya, Jadi masakan ibu saya ada seruit Lampung itu, waduh, pokoknya kalau seruit Lampung itu resepnya dari ibu langsung. Oke, makanya saya tadi seruit Lampung di situ ada, di sini ada nih. Oh, ini Lampung. seafood brutal kalau yang ini. Tadi saya lihat sini ya, ini nih. Oh ya, ini seruit Nah, Lampung ini seruit Lampung nih. Jadi Itu menu jangan- apa sih itu tuh ikan apa? ikan tawar dengan bumbu-bumbu yang dibakar. Lebih sehat sebenarnya, healthy. Karena saya lebih seneng masakan healthy sebenarnya. Contoh kita ada paket healthy juga tuh, healthy food. Oke. Jadi yang mau diet, yang menurunin berat badan, saya Wah. siap memproses perut Anda bisa turun. Cocok banget tuh. Kayak perut, berat badan ya, bukan Cocok perut. banget. Kalau perut turun bingung nanti. Masa ada di lutut perutnya kan? Nah, itu malah lebih aneh ya nanti ada di lutut. Nah, oke. Memang kalau masakan orang tua atau masakan ibu tidak pernah tergantikan seperti itu ya. Ya, makanya yang saya bilang tadi, Ah. kalau laki-laki itu hanya profesi. Siap. Karena masak itu sebagian dari seni. Tapi Ah. kalau ibu, wanita, itu udah kodratnya adalah ibu. Jari ibu itu, begitu makan, masak, disuapin ke anaknya, wah, Tuh, ada nikmat banget. feel di sana ya. Iya. Ada Justru feel di situ, nikmatnya di situ. Karena dengan cinta mungkin ya, Ya, dibuat. satu itu. Belum tentu yang kita udah dewasa menyuapin ibu, kayak gengsi gitu ya. Iya, betul. Belum ada kayak yang saya lihat anak tuh nyuapin ibu. Tapi kalau Nah, itu tapi Ibu- warga pojok harus bisa seperti itu. Ya. Jangan kagok-kagok. Orang tua memang adalah kuncian hidup seperti itu. Oke, jangan ngomong tadi- dijadikan musuh. Biasanya betul dong. rata-rata lebih apa ya? Kalau bahasa ini lebih manut ke pasangan ya. Oh, iya, jangan. Biasanya Nanti gitu. kayak lagu Roma Irama ada ya? Keramat. Itu bener. Lagu Keramat, soalnya tim saya ada sedikit yang suka banget yang namanya lagu Roma Irama, Keramat, lagu-lagunya ada. Namanya Pikram. Wow. Oke. Habis ini kita bisa karaoke di sini. Siap. Oke, Chef, tadi saya tuh merhatiin topinya dari tadi itu. Kok topinya bukan Indonesia tapi malah Qatar begitu kan? Gini. Balik lagi ke sosialis ya. Karena saya nggak mungkin lah bisa mendirikan, bukan nggak mungkin sih. Karena mungkin belum aja ya. Belum aja kita mendapatkan ya rezeki yang besar untuk membuka sendiri. Kita selalu ada partner. Jadi selama ini yang saya kelola itu kan udah beberapa, ini yang kelima. Yang kelima yang saya kelola. Jadi di balik saya beraktivitas, Ya. pemilik ini ada. Jadi kita lebih ke kerjasama. Oke. Jadi saya hanya cuman menaungkan manajemen aja. Makanya Socialite by Chef Lokal. Chef Lokal itu ya saya gitu, Yang mengelola. yang mengelola.
Sedangkan pemodal ada juga gitu. Oke. Makanya saya tadi ampuran nih ya. Saya buka-buka dapur nih. Nggak apa-apa. Justru saya senang. Justru kalau buat warga pojok ya, warga pojok yang mau buka kafe, restoran ataupun hotel sekaligus bisa konsultasi sama saya pesan ya, sama saya. Ayo kita bekerja sama. Tadi tuh saya lagi gini aja. Lihat ruangan lega katanya itu. Ini balik modal nggak sih gitu tuh kadang-kadang. Terus tadi harganya murah-murah kayak gitu. Ini Chef Kusnan balik modal nggak ya gitu kan? Apakah ada hal lain gitu? Makanya itu yang akan saya tanyakan tadinya seperti itu. Jadi gini, mungkin kenapa orang yang punya modal itu udah buka. Ujung-ujungnya ya paling bertahan mungkin berapa lama gitu. Tidak memikirkan jangka panjang. Betul. Ya, karena kuliner itu bullshit lah kalau orang bilang ibaratnya sebulan buka langsung balik modal. Iya benar. Nggak ada. Kalaupun mau balik modal, ya jual asetnya. Gitu. Jadi Jual bikin sama SHM-nya. jual sama karyawannya dijual bisa. Jadi ini, misalkan buat 10.000 misalkan, dijual 15.000 masih bisa. Tapi kan kita stuck, berhenti pendapatan kita. Tapi kalau kuliner itu berbicaranya bukan balik modal. Apa tuh yang harus ditanamkan? Berbicaranya adalah berkembang. Oke. Jadi ya berkembang kalau berkembang tuh, tumbuh. Ya tumbuh. Tumbuh mungkin ya. Tumbuh juga kayaknya untuk tumbuhan gitu. Jadi Tumbuh lebih dan ke berkembang sih Oke, sebenarnya. baik. Jadi lebih ke berkembang. Jadi kalau kita membuka kuliner, berusaha untuk balik modal dalam jangka 1 tahun, jangan satu-satunya dijual asetnya. Berikut dengan manajemennya mungkin. Itu bisa balik modal. Tapi diusahakan dalam kuliner itu berkembang. Yang tadinya buka 1 jadi 2, 3, 4. Nah, dari situlah Bang. Jadi kita yang namanya bisnis kuliner itu kan jangka yang panjang ya. Bukan jangka yang pendek yang begitu buka 1 tahun, 2 tahun tutup. Iya. Karena nggak ada pendapatan. Sedangkan pesaing itu kan banyak. Betul. Semakin hari semakin tumbuh kuliner. Tapi kan saya juga saya berpikirnya gini. Nggak selamanya orang itu di satu tempat. Pasti pindah-pindah. Begitupun rezeki gitu. Kita kan nggak tahu rezeki itu datangnya kapan, di waktu yang mungkin nggak tepat, bener nggak? Atau yang pas kita lagi butuh ternyata nggak ada. Begitu kita butuh, ada. Ya kan kita nggak tahu ya rezeki. Rezeki itu kan dari ilahi ya, dari Allah. Betul. Sepakat tuh gitu. Kuliner ini banyak banget yang saya lihat, ya sekedar dia punya modal, punya uang. Pengalaman tidak ada karena dia bingung, ya kita buka aja lah kuliner gitu. Tapi dia tidak tahu efeknya kemana, besarnya kayak apa. Sebenarnya kuliner itu, bukan restoran itu investasi yang mengerikan sebenarnya. High risk ya, risikonya tinggi ya. Risikonya tinggi. Oke. Nah, risikonya tinggi. Tapi ngomong-ngomong tadi bertumbuh, kemudian apa namanya itu berkembang. Nah, ada rencana nggak sih misalkan sosialet buka Insya Allah di kita, Cilegon misalkan? Kalau di Cilegon sih belum ya. Insya Allah cabang-cabang lain lah begitu. Setelah Lebaran kita Insya Allah untuk bebenah, untuk memperbaiki, maksudnya bukan memperbaiki, untuk mencoba kita berkembang. Kita mencoba nanti untuk mencari lahan di daerah kota. Ini mau pindah atau nambah? Tetap kita tetap buka. Siap. Kita doakan ya warga pojok, semoga cita-cita Chef Kusnan ini bisa tercapai seperti itu. Tapi memang harus dilaksanakan itu. Mudah-mudahan sih setelah Lebaran. Siap. Karena sebenarnya saya lama di kota sebenarnya. Anak kota guys. Untuk customer saya lebih banyak di kota, di Cilegon lebih banyak. Makanya mereka sebenarnya saya rindu dengan customer saya yang dulu. Jadi customer saya itu selalu bilang ke sini kejauhan Chef. Sebenarnya mereka ke Tangerang, ke Jakarta ditempuh. Tapi untuk ke sini karena kejauhan, karena mungkin aksesnya ya. Aksesnya yang setelah ke sini mau kemana ya gitu tuh. Oh iya. Gitu. Jadi kalau ke Jakarta kan bisa jalan-jalan. Jadi untuk customer yang sering saya chat pribadi, jangan tersinggung. Karena apa? Karena saya sebenarnya merindukan kalian semua. Oke. Gitu. Siap, warga pojok juga pasti dirindukan ya untuk datang ke sini, betul? Ya pasti, warga pojok harus dong. Yang belum pernah ke sini, ayo. Nggak perlu bawa uang banyak. Siap, Chef. Suka dukanya apa sih jadi chef? Suka dukanya? Suka duka itu apa ya? Saya hidup, apa banyak sukanya? Karena dinikmati ya, pekerjaan itu dinikmati, bukan dipikirkan atau bukan dirasakan, tapi dinikmati gitu. Oke. Jadi kalau suka
Dukanya mungkin kalau sebagai chef nggak ada sih dukanya. Lebih keseneng, happy. Karena apalagi masakin orang ya. Dibarengin hobis juga ya? Hobi gitu tuh. Oke. Saya ada program biasanya insya Allah di tahun ini juga saya akan laksanakan. Jadi setiap tahun itu saya untuk mencoba berbagi rasa. Temanya berbagi rasa dan itu saya masak besar. Yang udah di tahun yang lalu kita ngundang kurang lebih 100 anak yatim piatu untuk makan rabek dan nasi biryani. Keren. Yang tahun yang lalunya 2022 ya, 2021 itu di Ceceri. Kalau lihat history dari Instagram Dapur Chef Lokal pasti ada. Gitu. Oke. Nah, tadi udah ngomongin suka dukanya. Nah, pasti seorang chef memiliki satu kepuasan. Nah, kepuasan dari Chef Kusnan itu ketika apa? Kita nggak perlu komen, kita nggak perlu cacian ya. Cukup dari tamu itu bilang, "Chef, enak," udah. Oke. Itu ibarat kita bahagia itu bener-bener udah di ubun-ubun tuh udah meledak-meledak gitu. Berarti Jadi udah cukup, "Chef, enak," udah. Itu artinya semua yang dimasak terbayarkan ya? Terbayarkan. Terbayarkan. Walaupun itu ibaratnya tanpa pamrih ya maksudnya. Seneng aja, makanya yang saya bilang tadi, "Chef, gue bawa ikan nih, habis mancing, gue mau tolong masakin." Saya masakin. Oke, siap. Mau bayarnya terserah, mau bayar atau tidak nggak apa-apa, selagi dia masih kerabat ya. Biasanya kerabat-kerabat sih yang udah tahu begitu. Oke, nanti saya mau datang dah bawa ikan paus. Jangan ikan, bawa sapi sekalian. Saya masakin. Oke, warga pojok. Nah, Chef Kusnan tadi ada pertanyaan dari tim kreatif. Apa sih membedakan Socialite dengan resto-resto yang lain? Ciri khas mungkinnya atau apanya begitu? Kalau ciri khas itu setiap restoran pasti punya ciri khas masing-masing ya, atau punya identik yang masing-masing. Cuman kalau kita gini, kita ciri khasnya karena saya pelaku pemasak, seorang juru aktor masak, ya lah istilahnya yang masaknya. Jadi, ciri khasnya ya itu lu mau masak apa kita siapin gitu. Lu mau bawa apapun bahan mentah kita masakin. Gitu. Jadi nggak ada ciri khas. Kalau untuk ciri khas setiap restoran itu kan punya ciri khas menu. Sebenarnya menu itu aja sebenarnya. Kayak seafood mungkin sama aja gitu. Mungkin tinggal di-create aja namanya yang beda. Namanya yang beda. Cuman rasanya mungkin sentuhannya aja yang berbeda. Dimasak langsung sama saya misalkan. Gitu. Dimasak apapun requestan bisa. Bisa. Berarti bisa dipanggil dong. Bisa dipanggil. Kita bahkan sering untuk saat ini ya, untuk di sosial yang lagi ya mungkin alhamdulillah untuk di Socialite sekarang ini lebih banyak di kambing guling malahan. Kambing guling. Ya, lebih kambing guling itu lebih banyak yang ke kantor, yang acara gathering, bahkan di acara rumah pribadi. Itu saya sering. Makanya bisa cek di Instagramnya Socialite dan Dapur Chef Lokal. Oke. Kita masak dimanapun kita jadi. Nah, spesialnya dari Chef Kusnan dan Socialite adalah beliau ini bisa dipanggil beserta dengan krunya tentunya ya. Dan alat masak semuanya. Jadi yang ada di rumah yang memesan tinggal makan aja. Tinggal makan. Kalau nggak bisa makan saya suapin. Luar biasa. Dan kalau ini saya yang masukin. Oke, Chef. 2025 dianggap beberapa pebisnis ya yang bergerak di kuliner maupun juga di hospitality kadang-kadang sebuah ancaman baru mungkin karena memang government adalah pelanggan utama kebanyakan. Nah, mengenai hal itu di 2005 pandangan dari Chef sendiri apakah tetap optimis seperti itu? Kalau optimis pasti ada ya. Mungkin emang 2025 ini puncaknya mencekam kali ya. Iya. Yang digaung-gaungkan dengan mahasiswa kemarin tuh Indonesia gelap ya. Berdampak sebenarnya. Berdampak banget. Karena apa? Waktu Covid saya merasakan lebih enak, malah justru perekonomian waktu Covid bisa dibilang lebih baik daripada tahun ini. Saya kira setelah pemilu kemarin di tahun ini akan lebih gitu ya, kan? Ternyata maksudnya lebih meledak lah ya. Tapi ternyata ya kerasa banget udah 1 bulan ini ya benar-benar kerasa. Bulan Januari dan Februari ini benar-benar kerasa. Kerasanya bukan hanya sekedar ibaratnya pendapatan ya, udah pasti pendapatan.
emang mungkin daya belinya ya. Iya, Kalau daya beli optimisnya kita gini, mungkin cukup sabar. Jadi cukup sabar aja. Jadi daya beli yang kurang, nggak tahu juga ya dengan keadaan ekonomi saat ini tuh. Saya juga kurang paham kenapa gitu. Jadi dibandingkan dengan 2020, 2021 itu masih lebih baik daripada di 2025 ini. Cuman kan kita nggak tahu karena ini baru 2 bulan kan. Oke, siap. Mungkin baru 100 hari lah ya. Oke, yang penting optimismenya yang kuat. Nah. Cuman emang kadang berpikir gini, yang tumbuh banyak, ya kan daya beli orang masyarakatnya kurang. Oke. Tapi kan masih banyak orang yang tumbuh gitu, yang bikin usaha, berarti kan modal ini masih ada gitu. Masih kan. ada, optimis Di situ. Cuman kenapa dibandingkan dengan yang tahun lalu, tahun-tahun yang setelah Covid mungkin ya, itu lebih baik gitu. Cuman kan kita berharapnya nih setelah Lebaran, nggak tahu nih 2 bulan atau 7 bulan ke depan, mudah-mudahan stabil lah ya. Kita harapan ya, harapan 2025 itu nggak seperti yang digaung-gaungkan Indonesia gelap lah. Oke, baik. Warga Pojok, kita optimis saja, mungkin 2025 baru terlalui 2 bulan seperti itu. Kita masih punya optimisme yang tinggi. Nanti di bulan setelah Ramadan atau setelah Lebaran kita akan meledak seperti itu. Oke, Chef Kusnan, ngomong-ngomong, ada menu baru nggak sih untuk sosialet seperti itu? Tadi udah ngomong agak-agak dalam ya. Kita selalu gini Bang, kita selalu tiap bulan ada menu baru. Jadi yang bisa dibilang menu of the day ya, maksudnya menu bulanan ya. Oke. Menu bulanan itu di luar menu reguler. Oke. Jadi ya selalu ada menu-menu baru gitu. Jadi mungkin karena ini temanya adalah tema di bulan puasa, bulan depan kan bulan puasa nih. Jadi saya bikin yaitu nasi mandi. Nah mungkin setelah Lebaran mungkin ya Indonesia balik lagi misalkan kupat sayur lah gitu. Nah itu ada rencana juga karena masih suasananya adalah halal bihalal. Halal bihalal seperti itu. Oke, baik. Tapi setiap bulannya pasti ada menu-menu baru. Siap-siap. Dinantikan aja menu-menu barunya. Biasanya Chef Kusnan ini juga memposting di Instagramnya, dan juga kalau pelanggan setianya pasti akan dijapri. Seperti itu kan. Ya, makanya kalau pelanggan yang udah ada ya, mungkin dia blokir nggak gitu ya. Jadi karena kadang dalam 1 minggu itu bisa 1 sampai 2 kali saya nge-share gitu. Jadi saya bukan nge-share menu ya, tapi mengingatkan lah. Siap. Nah, kalau di sini tuh ada saya gitu yang menanti kalian untuk datang. Ya, ngomong-ngomong di sini juga ada delivery nggak sih seperti itu? Delivery kita free. Delivery free, maksudnya via dari sininya atau melalui Gojek atau aplikasi lain? Kalau aplikasi Gojek kita ada Gojek, GoFood kita ada di GoFood, di Sosialet tentunya ya. Kalaupun mau Japri ya apa sih bilangnya? Japri. Ya kalau Japri ya kita antar. Untuk kawasan Sendang masih saya antar. Oke, jadi jangan jauh-jauh ya. Tapi jauh juga kita antar kok, tenang aja. Orang Kambing Guling aja kita siap antar ke jauh. Keren. Gitu. Dilayani dengan sepenuh hati. Ya pasti. Kan perut kenyang hati senang. Nah itu kuncinya. Nah Chef, sebelum kita closing mungkin harapan lah ya. Harapan dari Chef Kusnan nanti seperti apa nih untuk Sosialet dan pelanggan-pelanggan yang lainnya seperti itu. Kalau harapan sih saya berharapnya makin berkembang ya. Makin tumbuh, berkembang, dan justru kebetulan kita juga mulai per hari ini kita mencoba mengonsep baru. Oke, ya tadi saya yang tadinya lahan depan itu jadi parkir, saya coba untuk jadi lesehan lah. Mantap. Buat angkringan lesehan anak-anak. Gitu. Jadi menyikapi itu mungkin menyikapi Ramadan khawatir juga. Ya, itu salah satunya itu. Makanya kita coba untuk diratakan. Emang awalnya kan nggak rata, jadi diratakan untuk lesehan. Oke, biar lebih nyaman aja mungkin seperti itu ya. Gitu. Oke, doakan lebih nyaman dan lebih luas. Nah. Dan berharapnya untuk semua warga pojok ya. Betul. Jadi bisa di mana sih Sosialet? Di Sosialet itu di mana gitu. Oke. Bisa berkunjung ke sini dan berjumpa dengan saya gitu. Siap. Boleh ya cuma curhat. Curhat siap. Oke. Siap. Sambung. Oke, Chef Kusnan, kita udah ngobrol-ngobrol sampai 30 sampai 40 menitan. Mungkin ini adalah closing. Ada yang perlu disampaikan nggak? Tadi harapan mungkin ya, atau mungkin ada penyampaian lain gitu mungkin yang benar-benar ada di dalam hati Chef Kusnan seperti itu. Sebelum saya tutup nih. Intinya untuk bangsa Indonesia tetap semangat. Oke, baik.
Oke, terima kasih untuk Chef Kusnan bincang-bincangnya dan juga tadi menjanjikan makan gitu ya. Pasti. Saya sudah sabar sebetulnya. Pengen yang namanya ngerasain nasi mandi kemudian dengan lauk-lauknya yang khas ke Timur Tengah seperti itu. Oke, warga pojok, kembali lagi nanti di episode selanjutnya masih bersama Mr. Kiwong. See you, bye. Mantap. Oke. Atur nuhun.